saya bisa diberikan kesempatan untuk melayani dan berbagi, bahkan dalam kesempatan pertama ya, di dalam chapter yang luar biasa, chapter 35 tahun ya Pak Dharma ya, sudah sangat-sangat senior sekali. Dan saya masih ingat ya, di waktu udah berapa puluh tahun yang lalu saya juga pernah melayani di tempat ini, dan saya lihat ya lahir full gospel ya dari Tomang chapter ya, bahkan merebak ke seluruh chapter-chapter dan berbagai kota yang ada di seluruh Indonesia. Berarti tempat ini, chapter ini benar-benar menjadi sulung ya, menjadi yang paling awal untuk terus bisa menjadi berkat ya, untuk menjangkau pria-pria di bangsa kita Indonesia. Amin. Ya, dan saya menyampaikan salam hormat kepada Pak Dharma yang saya sudah kenal ya, waduh udah puluhan tahun juga. Ya, kemudian baru samping-samping ternyata satu gereja ya di Abel Fluid, Pak Benny Martin. Ya, ternyata ada banyak Pak Benny ya di sini ya. Ada Pak Benny Lucy yang lagi juga berada di luar kota ya, dan beliau juga tadi saya baru WhatsApp juga. Dan kemudian juga saya bersyukur sekali ada Pak Alex Kando yang saya hormati juga ya, yang merupakan mitra, sahabat, dan juga bersama-sama dalam pelayanan pria sejati ya, yang ada di yang kita mulai ya Pak ya, bersama Pak Idilio dari puluhan tahun yang lalu, dan Pak Alex salah satu yang benar-benar menjadi bapak juga ya dalam pelayanan pria sejati. Dan juga kepada Pak Erwin, wah ini luar biasa sekali Pak Horas ya, karena saya juga asal Medan Pak. Nah, cuma beda tampilan Pak ini ya, tampilan putih sedikit ya. Oke. Saya sebenarnya lahirnya ini ya di Palembang, cuma numpang lahir ya. Keluarga besar saya dari Sumatera Utara. Ibu saya anak kelima dari 20 bersaudara ya, jadi ibu saya anak kelima dari orang tua, satu kakek, satu nenek, papa mama yang punya 20 anak. Tidak ada yang kembar, tiap tahun melahirkan terus. Produktif sekali. Ya, dan yang pasti saya punya 9 paman, 11 tante. Ya, karena memang ini luar biasa. Ya, jadi dalam kesempatan sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu saya coba menginisiasi, mengumpulkan keluarga besar pada waktu itu ya, karena sudah menjadi pendeta kan, hamba Tuhan. Jadi saya mengambil inisiatif kumpulkan di Abel Fluid Pak, pakai tempat di sana ya, di lantai 2 terkumpullah generasi 1 dan 2 ya, dan juga ada yang cucu juga ya, belum banyak 130 orang yang kumpul ya, luar biasa sekali. Itu dilakukan Pak sesudah Xinjia, sesudah Chinese New Year, 15 hari kemudian di hari Cap Gome ya, jadi Cap Gome itu hari 15 bisa kumpul sama-sama ya. Ya, jadi puji Tuhan Pak, kembali memang ternyata banyak orang Medan di tempat ini, termasuk kesaksian juga dari Pak Pahan ya, yang luar biasa sekali. Dan hari ini saya juga tidak sendirian, saya juga ditemani ya oleh salah satu teman sahabat dari Pak Benny Lucy, yaitu Bapak Agung Tanojo. Pak Agung Tanojo boleh lambaikan tangan. Wah, ya saya sangat mendorong ya, kalau Bapak Ibu punya bisnis properti, silakan hubungi kepada Pak Agung Tanojo. Ini sudah bukan lagi yang biasa-biasa ya, kenalnya dengan banyak hal, dan saya percaya Tuhan memakai beliau Pak Agung ini untuk benar-benar ya di dalam dunia properti, bukan hanya sekedar berjualan, tapi juga bisa membawa Injil Kerajaan Allah. Ya benar, nanti Bapak Ibu akan, pria-pria terbahagia akan mendengar ya bagaimana Pak Agung ini ya, dia juga bisa menjadi berkat ya lewat dunia properti. Ya, dulunya bankers, ya puluhan tahun di bankers, kemudian shifting, Tuhan berikan dorongan untuk memulai sebuah agen properti namanya Tomato Bridge. Ya, nanti lebih detail satu hari boleh diundang Pak untuk kesaksian. Ya, oleh Pak Benny Lucy juga. Oke, ya puji Tuhan. Nah, hari ini saya sudah memperkenalkan diri, tadi juga sudah diberitahu, dan ini profil keluarga saya. Ya, boleh diperlihatkan. Nah, ini keluarga saya. Jadi anak saya yang pertama sedang koas di kedokteran. Ya, koas di kedokteran, dan satu akhir tahun 2022 ini ya, kalau atas izin Tuhan sudah jadi dokter. Ya, yang kedua baru lulus dari di bisnis ya, di jurusan bisnis. Yang ketiga baru masuk college. Ya, jadi 3J tadi. Ya, jadi kalau melihat tampilan bapaknya
paket hemat. Nah, wajah irit umur sudah bertambah. Ya, kenapa? Karena anaknya sudah yang paling besar sekarang usianya 21 tahun anak saya. Ya, yang paling besar. 22 sekarang. Ya, malah udah 22 tahun. Ya, oke. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua memulai tahun 2022. Saya berikan judul buat pria-pria terbahagia di tempat ini, yaitu biar kiranya kita mengenal dan mengalami yang disebut dengan Sang Kasih Karunia. Firman Tuhan saya ingin bagikan kepada kita semua di dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Dua ayat yang memulai sebagai prolog kepada kita semua. Seluruh ayat sudah saya tampilkan di LCD. Semoga tulisannya bisa terlihat. Ya, kalau yang nggak terlihat silakan bisa menggunakan apps-nya masing-masing atau Alkitab kita. Ya, firman Tuhan mari kita baca bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah ayat berbicara bahwa ya Tuhan hadir dan Tuhan menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Siapakah dia? Dialah anak tunggal Bapa, dialah Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian dari kata penuh kasih karunia, Yesus yang penuh dengan kasih karunia, dia akan menghasilkan apa? Yohanes 1 ayat 16 dikatakan demikian buat kita yang hari ini kalau sudah mengenal Yesus Sang Kasih Karunia, maka kita akan mengalami ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Karena dari kepenuhan Dia, Yesus, kita semua, tuju sebelahnya, kita semua, kasih tahu sebelahnya, saya dan kamu juga, ya kita yang ada di tempat ini, telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Pria-pria terbahagia, kita bisa sampai memasuki tahun 2022 sesudah perjalanan selama pandemi dari 2019 Desember. Secara dunia kan di Desember, Indonesia baru masuk Maret 2020. Ya, maksudnya baru case pertama. Mungkin sudah ada sebelumnya, tapi kasus yang dilaporkan baru di Maret 2020. Tapi kalau lihat perjalanan sampai hari ini, saya cuma mau katakan dan saya yakin pria-pria terbahagia setuju dengan pernyataan ini. Oleh karena kasih karunia, hari ini kita masih ada di tempat ini. Amin. Dan hari ini kalau kita temukan di dalam Alkitab, kata kasih karunia dituliskan 125 kali. Ya, berapa kali? 125 kali. Kenapa sampai begitu banyak? Karena satu tahun ada 365 hari. Kalau dibagi 125 kali, berarti minimal 2 hari sekali atau 1,5 hari sekali perlu kasih karunia. Ada amin? Amin. Lihat dari wajah kita, memang kelihatannya perlu kasih karunia. Ya, perlu kasih karunia untuk memulai kembali onsite. Nah, ini Pak, gereja aja perlu kasih karunia sekarang. Ngumpulin member-member nggak gampang. Ya, semua udah asik di tempat tidur sambil online. Ya kan, semua udah nggak perlu lagi berjuang terlalu banyak dan lama-lama akhirnya apa? Ya, kekristenan, kedisiplin rohani makin lama ada kecenderungan. Ya, mulai mulai kendor makin lama. Ya. Bukan berarti online tidak perlu, kita masih perlu online, kita perlu hybrid. Justru ini cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, lewat hybrid kan kita bisa menjangkau orang yang juga tidak bisa hadir nantinya. Ya, entah direkam atau dilakukan dalam bentuk apapun. Tetapi sebenarnya manusia kita semua diciptakan untuk perlu saling bertemu satu dengan yang lain. Amin. Makanya hari ini saya mendorong dan saya percaya, yuk kita mulai dengan onsite. Dan dengan onsite kita bisa saling menguatkan, saling mendorong, bertatap muka, dan kita bisa saling bersekutu satu dengan yang lain. Amin. Ya. Nah, hari ini dikatakan 16 surat dari 21 surat perjanjian baru. Ya, kalau jadi kitab Injil itu ada 27 kitab kan.
Dan di dalamnya ada 21 surat dari 27 kitab tadi. Ya, di dalam Perjanjian Baru 16 surat dari 21 surat tersebut selalu di depannya ada kata yang dimulai dengan kata kasih karunia. Baca ya. Nanti surat-surat Rasul Paulus tuh banyak dimulai dengan kasih karunia, ditutup juga dengan kata kasih karunia. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada pria-pria terbahagia, mari kita memulai 2022 dengan kasih karunia. Dan kita nanti satu hari akan menutup 31 Desember 2022 juga dengan kasih karunia. Amin. Nah, hari ini saya mau menyampaikan ada 4 kasih karunia yang kita perlu alami dalam hidup kita. Harus. Kenapa? Karena kita bertemu dengan Yesus sang kasih karunia itu. Maka kita perlu menemukan sang kasih karunia yang pertama. Ya, yang ada di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Mari saya mau ajak kita perhatikan ayat ini, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, pria-pria terbahagia di tempat ini, dari Efesus 2 ayat 8-9 kita bisa menemukan kasih karunia pertama yang kita akan alami, yang kita jumpai dari Yesus, Anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia, dan Dia sudah memberikan kepada kita hidup dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain. Maka kita akan menemukan sang kasih karunia yang pertama. Siapakah? Yesus Kristus, sang kasih karunia yang menyelamatkan kita. Ada amin? Hari ini kita diselamatkan bukan karena kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kita. Yesus yang memilih saudara. Maka saya kalau mendengar kisah-kisah, saya tadi diceritakan sedikit dari Pak Dharma, sempat ngobrol sama Pak Benny, ya, chapter-chapter, ya kan, pelayanan di Full Gospel ada happy chapter. Wah, memang ini pria-pria terbahagia. Ya, tapi ternyata juga memang, ya kan, tidak mudah juga kan. Ada banyak tantangan di dalamnya, masalah terbelakang kehidupan, ya kan, berbagai perjuangan, persoalan, pergumulan. Tapi hari ini, puji Tuhan, kalau chapter yang ada di Full Gospel, kenapa perlu tetap ada? Karena tujuan Full Gospel adalah menjangkau pria-pria supaya mereka mengalami diselamatkan. Amin. Berikan tepuk tangan saudara. Diselamatkan. Ya, gimana caranya? Itu adalah bagian yang terkadang ya mungkin gereja belum bisa langsung. Ya kan, kalau orang langsung dibawa ke gereja kan kayak agak gimana ya? Waduh, saya kan masih belum benar hidupnya. Saya masih ngaco. Padahal sebenarnya memang gereja buat orang ngaco. Kenapa? Karena justru dari ngaco diluruskan menjadi benar hidupnya. Benar nggak? Ya, tapi orang kan cenderung kalau ke gereja kan udah persepsinya beda. Tapi kalau diajak makan-makan, nah ini. Benar nggak? Kalau udah makan-makan, maka lihat pendekatan Yesus dalam keselamatan di dalam Alkitab selalu lewat makan-makan. Perhatikan Yesus itu sering loh makan-makan. Baru bangkit aja ketemu Petrus makan ikan goreng, Pak. Nah, jadi Yesus penganut seafood juga ternyata. Ya, ikan goreng, sarapan pagi itu. Ya, jadi ternyata ya kalau kita perhatikan penjangkauan kita membawa berita keselamatan. Ya ini Alkitabiah lewat makan, lewat kebersamaan, ya di tempat seperti restoran, dan ini yang pasti kita alami. Kita bisa membawa orang mengalami keselamatan karena kita sudah mengalami sang kasih karunia yang menyelamatkan kita. Ada amin? Ya, saya lahir baru itu tahun 1984. Wow, udah lama ya. Jadul banget tuh udah. Ya, tapi mungkin ada yang lebih senior dari saya ya. Ya kan? Yang mungkin udah tahun 80-an. Jadi dan saya melayani Tuhan full time dari tahun 97. Berarti ini 24 tahun. Sebentar lagi masuk ke 25. Ya, dan saya bersyukur sekali karena saya lahir dari keluarga ya yang sembahyang. Ya, pokoknya buat baik aja lah prinsipnya. Tapi saya juga mengakui kenyataan, ternyata itu tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan kehidupan saya yang sesungguhnya. Kenapa? Karena perbuatan baik
tidak bisa mengisi segala sesuatu dalam hidup kita. Yang paling utama yang bisa mengisi hidup kita adalah apa? Keselamatan itu sendiri. Kita tahu kita sudah menerima hidup yang kekal. Dan orang yang sudah diselamatkan, menerima hidup yang kekal, pasti buah-buahnya melakukan perbuatan yang baik. Ada amin? Jadi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi justru karena sudah diselamatkan, kita pasti berbuat baik. Ya, melakukan pelayanan. Ya, saya dengar ada pelayanan rumah singgah, pelayanan kepada orang-orang yang hari ini terikat dengan berbagai bentuk. Itu adalah bentuk dari karena kita sudah mengalami sang kasih karunia yang menyelamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, kita pasti rindu membawa berita keselamatan ini kepada semua orang. Ada amin? Pasti. Jadi ini yang pertama, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yang kedua, disebutkan gak cukup hanya menerima sang kasih karunia yang menyelamatkan. Kita perlu mengalami Roma 3 ayat 24-25. Dan oleh kasih karunia kembali. Jadi selalu ada kata kasih karunia. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ya, jadi ada dibenarkan, ada pendamaian karena iman. Dalam darah Yesus, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat yang ke-26, Roma 3. Maksud Tuhan ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa sekarang, supaya nyata bahwa ia benar dan, perhatikan baik-baik, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sekalipun saudara sudah percaya kepada Yesus, sudah diselamatkan, saudara perlu mengalami yang kedua, sang kasih karunia yang membenarkan dan mendamaikan hidupmu. Maksudnya apa? Berapa banyak saudara yang hari ini sudah diselamatkan, tapi mungkin di awal-awal saudara lepaskan semua hal, ikatan-ikatan dosa, semua kebiasaan lama. Tapi ternyata dalam kehidupan kita, sama seperti dalam pelayanan pria sejati juga dikatakan, ya, perubahan yang kita alami ini perubahan temporer, sementara atau menetap. Nah, sebab itu seringkali ada orang yang sudah lahir baru terima Yesus, pria-pria yang ada di tempat ini bahkan di mana-mana, ya, setahun pertama masih steril, 2 tahun kedua steril dari dosa, ya maksudnya, ya, tahun yang kedua, tahun yang ketiga masih sungguh-sungguh, tapi lama-lama mulai apa? Mulai ada kompromi, mulai ada kembali lagi kepada kebiasaan lama. Mulai sedikit demi sedikit ada celah-celah yang terbuka sehingga dosa mulai masuk lagi. Ya kan, itu realita. Termasuk saya juga. Ya, 30-an tahun bertobat ada saja, ya kan, yang kadang-kadang mulai kembali lagi. Bahkan kalau kita temukan ada orang kalau dia nggak berjaga-jaga, waktu dia kecewa, dia kepahitan, dia mulai masuk secara perlahan kompromi dengan dosa, mulai ada tuduhan, akhirnya dia menghindar, keluar dari chapter, dia tidak mau ikut lagi, malah hidupnya malah lebih parah lagi. Biasanya seperti itu kalau kita perhatikan, ya. Dan sebab itu hari ini saya mau sampaikan, saudara, jangan izinkan iblis menuduh kita. Jangan izinkan dosa menguasai kita kembali. Sebab itu saudara mesti ingat, kita akan mengalami Yesus. Dialah yang membenarkan dan mendamaikan kita kembali. Amin, saudara. Jadi kalau sudah diselamatkan, masih bisa nggak kita jatuh bangun dalam dosa? Masih bisa. Jatuh bangun masih bisa. Bukan sengaja ya, tapi maksudnya ada godaan, ya kita mengalami kejatuhan. Kalau dulu sebelum diselamatkan dosa dari dalam, tapi kalau sudah diselamatkan dosa itu tekanan dari luar, pencobaannya. Sebab itu masih bisa jatuh bangun. Makanya pekerjaan iblis apa? Mendakwa saudara siang dan malam. Dia menuduh kita. Tapi hari ini Yesus dikatakan dia bukan hanya sudah menyelamatkan kita, tapi dia berkata, hai anakku, aku akan membenarkan dan mendamaikan engkau kembali. Ada amin? Maka hari ini saya mau sampaikan, kalau buat teman-teman kita, pria-pria yang lain yang lagi tertuduh, tertekan, terikat, hari ini berikan satu kabar bahwa Tuhan sudah membenarkan dan mendamaikan engkau kembali. Sekalipun engkau masih bisa jatuh,
tapi statusmu sebagai anak dari Bapa di surga, sebagai anak Allah tidak akan pernah dicabut. Ada amin? Maka hari ini saya mendorong kepada kita semua, mari pria-pria terbahagia, hiduplah bertemu dengan Sang Kasih Karunia yang membenarkan dan mendamaikan kita. Makanya salah satu lewat apa sarananya? Lewat perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus itu, coba pria-pria terbahagia terpikir gak? Apa sih sebenarnya tujuan perjamuan kudus? Kenapa itu jadi liturgi? Bukan. Itu harus sesering mungkin dilakukan. Kenapa? Karena mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus dan mengingatkan kita bagaimana Dia sudah membenarkan mendamaikan kita kembali. Maka inilah yang Tuhan mau kita alami dalam hidup kita. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, bukan hanya sekedar dibenarkan, didamaikan, tapi ada lagi Titus 2 ayat 11-12. Yuk kita lihat. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ya, yang menyelamatkan manusia, Ia dikatakan apa? Mendidik. Mari sama-sama katakan, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi apa yang diajarkan di sini? Ya, ternyata dikatakan kasih karunia yang menyelamatkan kita sudah nyata. Ia di sini siapa? Bisa Yesus. Tapi sebenarnya konteks ayat ini apa? Kasih karunia. Karena Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Dialah sang kasih karunia. Jadi Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah, berkarakter dalam Tuhan. Jadi hari ini saya mau mendorong setiap pria-pria terbahagia di tempat ini, mari kita mengalami yang dinamakan dididik sang kasih karunia yang hari ini akan mendidik kita. Dan kita bisa temukan dari mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mari kita baca, mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, pria-pria terbahagia, engkau akan mengalami Yesus sebagai sang kasih karunia yang mengajar dan mendidik hidup kita. Amin. Sudah pernah dididik sama Tuhan? Itu namanya apa? Dibentuk, diproses. Amin. Berapa banyak pria-pria terbahagia, engkau adalah anak-anak dari Bapa di surga. Firman Tuhan bilang dalam Ibrani 12, engkau bukan anak-anak gampangan, engkau anak yang dikasihi oleh Bapa. Saya mau tanya, kalau kita jadi anak yang dikasihi oleh Bapa kita, semua yang kita mau, yang ngaco pun Bapa kasih nggak? Tidak. Bahkan firman Tuhan bilang dalam Ibrani 12, kalau engkau anak yang dikasih oleh Bapa, engkau dihajar, dididik, ditegur. Waduh, nggak enak memang. Dan itu menghasilkan apa? Duka cita. Duka cita tapi menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan menghasilkan buah kebenaran. Karena engkau anak yang disayang. Engkau bukan anak gampangan, engkau anak kesayangan dari Bapakmu. Sebab itu pria-pria terbahagia, izinkan engkau mengalami sang kasih karunia yang mengajar dan mendidik hidupmu. Kalau lagi dibentuk, diproses, tandanya apa? Lagi disayang sama Bapa di surga. Coba lihat wajah sebelahnya. Memang kelihatannya banyak pembentukan, saudara. Ya, banyak proses-proses. Ya, yang ketawa ada pengalaman. Yang diam sudah luka dalam, saudara. Karena banyak proses-proses yang gak ada habis-habisnya. Waduh, repot juga. Ya, tapi hari ini saya percaya, yuk kita izinkan Tuhan mengajar dan mendidik kita. Amin. Ya, dibentuk, kita perlu dibentuk, diproses. Jadi orang Kristen mau jadi pria yang dewasa, kita harus diproses, dididik, diajar. Tidak mudah memang. Ya, terkadang kita kadang-kadang udah nggak tahan, aduh nggak kuat, apalagi dibentuk dalam pelayanan. Wah, ini. Ya, makanya saya selalu bilang, kalau yang sudah sungguh-sungguh setia dalam melayani puluhan tahun, nah itu sudah cukup terbentuk tuh. Ya kan? Nggak mudah. Ya kan, melakukan sesuatu secara rutin terus-menerus
dan kemudian setia dan konsisten, dan pembentukannya begitu banyak dan luar biasa. Wow, saya percaya ini adalah bagian membentuk kedewasaan kita. Amin. Ya, hari ini bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan kita diajar dan dididik. Lewat salah satunya tadi kita belajar dari firman Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Ya, kenapa? Karena kita sedang mau didewasakan oleh Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir. Yang pertama apa? Kita mengalami Yesus sebagai Sang Kasih Karunia yang menyelamatkan kita. Mungkin ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sudah lahir baru, puji Tuhan. Tapi kita juga mengalami Sang Kasih Karunia yang kedua, membenarkan, mendamaikan kita. Kalau lagi jatuh bangun, lagi ngalamin masalah, pergumulan, Tuhan menguatkan kita. Hei anakku, engkau sudah dibenarkan, didamaikan. Tapi gak cukup hanya itu. Terkadang Tuhan juga mesti ajar dan didik kita supaya kita bertumbuh jadi pria-pria yang dewasa. Sang Kasih Karunia yang mengajar dan mendidik hidup kita. Tapi ada yang keempat. Nah, ini yang menarik. Ini namanya Sang Kasih Karunia yang harus kita alami terus. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ya, saya mau ajak kita perhatikan baik-baik. Ya, ini tulisan dari Rasul Paulus yang berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi supaya dia nggak sombong. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Nah, penyataan luar biasa itu apa? Baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dalam 2 Korintus 12. Baca 6 ayat pertama. Di 6 ayat pertama itu dituliskan apa? Paulus naik ke langit yang ke-7. Nah itu banyak nonton film itu namanya. Ya, langit yang ke-3. Ya, jadi kalau Alkitab itu langitnya cuma 3. Ya, surga itu langit yang ke-3. Ya, tapi kalau saudara-saudara kita 7. Nah ini 3 aja udah susah, apalagi 7 saudara. Ya, nah ini namanya waktu dia naik ke langit ke-3, dia melihat penglihatan di surga, dia naik kan, dia bilang saya tidak tahu dulu ada seorang anak muda, dia naik ke atas, ya kan, dan di sana dia mendapatkan penyataan yang luar biasa, dan yang hebatnya Rasul Paulus dapat return ticket. Ada orang sudah masuk surga, one way ticket. Saya mau tanya, pria-pria terbahagia kalau sudah ke surga, return tiket atau one way tiket? One way. Semua kita one way. Ya, dan kita nggak pernah tahu antrian kita yang mana. Coba lihat sebelahnya. Kita nggak pernah tahu nomor antriannya. Karena bukan berdasarkan usia. Benar nggak saudara? Ya, antriannya kita nggak tahu tuh. Ya, makanya saya sering kali bilang sama, ya kalau jemaat saya sering sampaikan begini. Siapa yang masuk surga? Semua jemaat angkat tangan. Masuk surga. Terus saya tanya, siapa mau duluan? Nggak ada yang angkat tangan tuh habis itu. Ya memang kelihatannya masuk surganya semangat. Mau duluan nggak ada yang mau. Ke Amerika mau, siapa mau duluan? Langsung. Ya kalau ke surga nggak ada yang mau. Padahal surga lebih bagus daripada Amerika, daripada negara-negara lain. Benar nggak saudara? Ya kan? Nah jadi ini Paulus sudah naik ke surga, turun lagi. Hebat loh, dapat return ticket. Ya kan? Luar biasa sekali. Dan kemudian dia dapat hal-hal yang luar biasa di sana. Dia dapat pewahyuan, dia bisa melihat hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat. Nah, supaya dia nggak sombong, nah makanya ini ada orang punya karunia, punya kehebatan, punya sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau ya supaya dia jangan sombong. Maka, nah ini yang kurang enak nih. Maka aku diberi suatu duri dalam daging. Nah, ini duri dalam daging. Makanya tema firman Tuhan hari ini mungkin cocok dikasih judul Duri dalam daging. Nanti Pak Erwin Tobing akan bernyanyi kepada kita lagu tentang duri dalam daging. Ya mungkin nggak tahu ya ada lagunya ya. Ya mungkin juga ada kali ya lagu-lagu duri dalam daging kan. Nah apa yang dimaksud? Yaitu kalau saudara perhatikan, yaitu Rasul Paulus bilang ini seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Nah kata menggocok di sini kalau saudara perhatikan ya di dalam bahasa Inggrisnya itu buffet. Pernah makan pagi buffet? Kalau Tomang Chapter ya bikin buffet, wah seru nih. All you can eat, free flow. Orang masuk restoran pengennya apa? Masuk hotel ya, pengennya makan pagi apa?
yang all you can eat. Nah ini menggocok itu artinya free flow, terus menerus. Itu bahasa aslinya buffet. Nanti baca di King James Version, ya buffet, ya buffet. Dan jadi makannya betul ya Pak ya. Ya kan jadi makannya, jadi buffet itu kan istilahnya apa? Sesuatu yang nggak pernah berhenti. Kalau makan mah boleh. Tapi kalau masalah jadi buffet, masalah buat kita. Itu artinya apa? Masalahnya itu lagi, nggak pernah berhenti. Itu menggocok. Menggocok itu artinya apa? Bolak-balik itu terus. Nah itu yang dinamakan utusan iblis menggocok Paulus supaya aku jangan meninggikan diri. Ya kan? Nah, tahu nggak? Menurut catatan, ya tapi tidak ada kebenaran Alkitabiah secara resminya. Paulus itu punya persoalan. Ya, apa sih duri dalam dagingnya Paulus? Ya, ada orang memprediksi yang pertama rabun mata. Ya, matanya itu ada masalah. Makanya kalau lihat dari surat-surat yang dia tulis, dia bilang begini, kalau dia bertatapan muka, dia tuh kurang percaya diri. Itu ada ayatnya. Tapi kalau dia menulis, dia bilang, saya akan menulis dengan sangat berani, sangat tegas. Nah, ini berarti ada beberapa catatan yang mengatakan Paulus itu punya masalah di mata. Ya, atau yang kedua ada penyakit apa yang dia alami. Nah, ini seperti duri dalam daging. Jadi ternyata kita bisa menyimpulkan kalau ada penyakit yang itu terus bolak-balik itu terus, itu seperti duri dalam daging yang diizinkan Tuhan. Udah didoain, udah dilayani, belum juga ngalamin kesembuhan. Hari ini saya mau bilang, ikut Yesus. Ingat, jangan hanya mau berkatnya aja. Benar, ikut Yesus harus ikut paket keseluruhannya, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Pria-pria terbahagia, maka hari ini saya mau sampaikan, ikut Yesus paketnya bukan hanya berkat, tapi juga menderita bersama dia. Karena Filipi 1 ayat 29 berkata, engkau bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi turut menderita bersama Kristus. Sebab itu harus seimbang. Gak bisa kita hanya terima aja berkat. Coba sederhana, pria-pria terbahagia punya anak, kasih berkat aja ke anakmu. Engkau gak pernah latih, engkau gak pernah disiplin dia, engkau gak pernah ajar dia, engkau gak pernah didik dia, pasti dijamin berikutnya apa? Spoil, terlalu dimanja, dan akhirnya apa? Tidak bisa fighting dalam kehidupan. Maka yang persoalan terbesar kepada generasi anak-anak kita adalah, termasuk anak-anak saya selalu bilang juga, di zaman papamu kita berjuang. Dari saya naik motor, dari gak ada apa-apa, dari kita berjuang karena keuangan papa saya bangkrut pada waktu itu. Mama saya meninggal usia 49. Mama saya meninggal usia 49. Papa saya sekarang usia 87, tinggal dengan saya. Dan saya bersyukur, papa saya nggak menikah lagi. Dia menjadi contoh yang luar biasa kepada saya. Ya, dan waktu saya berusia 49, beberapa tahun yang lalu, dia berkah juga. 49 nih mama saya meninggal. 49 ada tanda-tanda. Ya ada pendeta, ada takutnya juga ya. Ya, tapi ternyata lewat juga ya. Udah lewatnya udah lebih lagi. Ya saudara, hari ini saya mau sampaikan, izinkan ada duri dalam daging, supaya karakter kita semakin rendah hati di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan dikatakan tentang hal itu, Paulus sudah berapa kali berseru? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. 3 kali berseru. Coba lihat sekarang gambar duri dalam daging. Ini duri dalam daging tuh. Sengaja saya kasih ada cantolannya tuh. Ya, pernah nggak hari ini kalau makan ya, lagi makan, pernah nggak semua kita nih punya pengalaman nggak pernah kena duri ikan? Pernah dong? Semua orang kurang lebih lah 99% pasti pernah. Ya kan? Durinya ikan nyangkut dikit gitu kan? Waduh, ya kan, makanya ada bilang, oh kalau kena duri cepet lo ambil nasi, digumpal supaya nanti nasinya sama durinya bisa turun. Ya, matinya bukan gara-gara duri, gara-gara nasi saudara tergumpal ke dalam. Ya kan? Tapi maksudnya, ya kita semua pernah ngalamin nggak mata kita kelilipan?
Ya kan? Itu ada serbuk-serbuk duri kecilnya kan, serbuk-serbuk kayu itu kan kayak duri, selumbar. Nah itu Alkitab bilang itu selumbar. Jadi duri itu sama selumbar itu mirip. Itu yang dibilang selumbar ya di mata orang lain kamu lihat yang kecil, tapi balok di matamu kamu nggak lihat. Itu maksudnya. Kita suka gampang melihat kekurangan orang lain daripada melihat diri sendiri. Makanya kita ini suka kelilipan balok. Ya nggak bisa lihat selumbar di mata orang lain kamu lihat. Nah, maka apa yang terjadi? Ada duri dalam daging. Pernah nggak tangan kita kena kesisip namanya duri lagi di kayu, ya kan, di meja. Toto ada kayak ada duri kecil, bukan duri ya apa? Kayak serbuk kecil juga kan masuk. Waduh, meriang tuh. Apalagi kalau kita ngalamin namanya dalam gigi atau di bentuk apapun ya kan, wah meriang itu. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, waktu dia minta supaya Tuhan mencabut duri dalam daging, sama seperti mungkin permohonan pria-pria terbahagia di tempat ini, jawaban Tuhan apa? Amin anakku, aku akan cabut duri dalam daging. Begitu? Tidak. Jawaban Tuhan apa? Tetapi jawab Tuhan kepada pria-pria terbahagia di chapter ini. Apa jawabannya Tuhan? Aku akan cabut duri dalam daging. Begitu? Tidak. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ada amin saudara? Kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kita sekarang belajar siapa sih duri dalam daging? Satu, penyakit. Sakit yang ngalamin itu terus. Ya ada yang sakit ke dokter udah nggak bisa kelar-kelar. Nah itu seperti duri dalam daging. Supaya kita terus bergantung sama Tuhan. Tapi saudara tahu nggak? Siapa lagi duri dalam daging yang paling nyata dalam hidup kita? Coba lihat sebelah kita. Puji Tuhan, di chapter ini ada yang jadi duri buat kita juga. Ya, yang ketawa kembali ada pengalaman. Ya, ini yang jadi duri-duri nih, yang nusuk-nusuk kita nih. Ya, datangnya nggak on time misalnya, ya kan. Terus kemudian dia kalau dijanji terus hilang habis itu, ya kan. Kadang-kadang dicari-cari, ya, ujungnya nggak muncul, gitu kan. Nah ini bisa jadi duri dalam daging dan itu di pelayanan. Tapi ternyata juga ada makhluk yang jadi duri di tengah-tengah kita, di rumah kita. Siapa saudara? Pasangan kita, istri kita lihat, waduh ini duri terbahagia datang ke rumah ini. Ya atau mungkin pria lihat, oh ini duri, ya istri saya. Nah namanya apa? Suami istri bisa jadi duri. Ya kan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan. Jadi makanya ada, maaf ya, pria-pria yang doa, Tuhan, aduh istri saya ini, Tuhan, saya menderita hidupnya karena dia. Galaknya Tuhan luar biasa. Oh marah-marah terus Tuhan. Oh Tuhan cabut duri dalam daging ini Tuhan. Suami berdoa supaya istrinya dicabut. Alias pergi kan? Dijawab kan sama Tuhan? Nggak dijawab. Karena istrinya berdoa juga yang sama. Oh Tuhan, yang pria ini Tuhan, duri besar sekali Tuhan, tolong cabut juga. Jadi Tuhan juga bingung mau jawab yang mana. Nggak bisa dijawab. Makanya Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Tuhan gak akan jawab doa itu. Jadi saudara ngalamin dengan pasangan, dengan teman pelayanan, dengan bos, dengan supplier, dengan siapa aja dalam hidup kita. Situasi, kondisi di gereja, ada duri dalam daging yang dialami dalam hidup kita. Tapi tujuannya apa? Supaya dalam duri dalam daging kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ada amin? Saudara mau kuasa Tuhan sempurna dalam dirimu? Setuju ya? Mau kan? Sekarang kasih selamat sama sebelahnya. Selamat menikmati duri dalam daging. Ada amin saudara? Harus ya kan? Kalau mau mengalami kuasa Tuhan sempurna, ngalamin kelemahan duri dalam daging. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku duri dalam daging, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Maka yang keempat, kita perlu mengalami Yesus sebagai sang kasih karunia yang memampukan dan mencukupkan hidup kita. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin?
Ya, kalau Bapak hari ini mengalami masa yang sulit, tidak mudah, Pak, ditinggal oleh banyak orang, baik secara fisik ditinggalkan atau mungkin secara hubungan ditinggalkan. Tapi hari ini dalam nama Yesus ada Sang Kasih Karunia yang memampukan dan mencukupkan, yang membuat Bapak bisa melalui segala sesuatu di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dan saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan ayat terakhir Ibrani 4 ayat 16 berkata demikian. Yuk kita baca. Sebab itu, marilah pria-pria terbahagia dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, saudara. Hari ini saya mau ajak kita semua pria-pria terbahagia, mari kita berdiri dan kita mau datang kepada apa? Tahta kasih karunia. Siapakah tahta kasih karunia itu? Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang memampukan kita. Yuk kita datang kepada Dia. Dan saya undang tim worship boleh maju, nyanyikan satu lagu buat kita semua, untuk kita menghampiri tahta kasih karunia, untuk kita datang kepada Dia, dan kita akan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ada amin? Mari hari ini saya mau ajak kita bersama-sama. Kalau kita sedang berdoa untuk tahun 2022, kita sedang merencanakan sesuatu di tahun ini, atau kita punya pergumulan, kita mengalami duri dalam daging yang sudah tahunan loh, duri dalam daging, itu lagi, itu duri dalam daging. Dan dia kayak buffet, tahu buffet? Menggocok kita bolak-balik. Saudara mengalami peristiwa yang sama, orang yang sama, mungkin di keluarga, atau di pelayanan, atau di bisnis, atau berbagai peristiwa yang itu lagi kayaknya nggak pernah berhenti. Itu namanya duri dalam daging. Kalau Tuhan belum menjawab dan Tuhan belum mau cabut itu, berarti seluruh pria-pria terbahagia, alamilah yang disebut dengan cukuplah kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Amin, saudara. Hari ini saya mau kita nyanyikan satu lagu, akan dipimpin oleh worship leader, dan kita mau datang kepada Dia. Terima kasih Bapak. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur kan sembah-Mu, ku persembahkan korban-Ku, ku persembahkan korban syukur-Ku, yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban-Ku, ku persembahkan korban syukur-Ku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke
Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di waktu kami menghampiri tata kasih karunia, kami akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang sudah menyelamatkan kami. Ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami dibenarkan dan didamaikan, kami tidak lagi dituduh oleh iblis, tapi kami didamaikan kembali, kami dikuatkan kembali. Tapi kami juga bersyukur kalau hari ini kami sedang diajar dan dididik, dibentuk oleh Tuhan. Karena kami adalah anak-anak dari Bapa yang dikasih. Dan kami hari ini berkata Tuhan, kalau ada duri dalam daging, cukuplah kasih karunia itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Dan kiranya benih ini akan tertanam di dalam hati kami dan akan berbuah-buah lipat kali ganda. Kami akan menjadi pribadi yang mengalami kasih karunia demi kasih karunia dari tahun ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus yang hidup, semua kita pria-pria terbahagia yang menerima dan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Kita sama-sama katakan